Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Lutfi pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hukum kunut ketika sholat witir khususnya di bulan Ramadan. Bagaimana sebenarnya hukumnya? Kalau kita baca-baca pendapat para ulama, ternyata empat madhab ini ada kecenderungan berbeda di antara mereka, dan perbedaan ini sejak zaman dulu, sejak zaman sahabat Nabi. Kita bisa katakan dalam madhab Hanafi itu kunut witir itu sunnah sepanjang tahun, tapi tempatnya sebelum orang itu ruku. Dalam madhab Maliki malah tidak ada kunut sama sekali dalam sholat witir, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, ya. Kalau dalam madhab Syafi'i itu kunut itu sunnah 15 terakhir di bulan Ramadan, seperti yang kita biasa di Indonesia, dan dilakukan setelah ruku. Kalau madhab Hambali ada dua riwayat, dan perbedaan ini sejak zaman dulu. Setidaknya kita bisa baca nih salah satunya dari pernyataan dari Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidatul Mujtahid, belum menyampaikan wa amma ikhtilafuhum, perbedaan mereka para ulama fil kunuti fihi, di dalam kunut di dalam witir itu, fa dzahaba Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu memilih pendapat, wa ashabuhu, dan para pengikutnya itu, ila annahu yaqnutu fihi, di dalam kunut itu di dalam witir itu ada kunutnya. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah dan para ulama madhab Hanafi. Wa mana'ahu Malik, tapi Imam Malik tidak kunut dalam witir. Wa ajazahu Syafi'i, Imam Syafi'i memperbolehkan fi ahadi qaulihi, dalam salah satu pendapatnya, finis fil akhir min Ramadan, dari setengah terakhir di bulan Ramadan. Wa ajazahu qaumun finis fil awal min Ramadan, ada yang bilang bukan di setengah terakhir tapi di setengah awal. Wa qaumun fi Ramadan kullihi, ada juga yang berpendapat di Ramadan, di witir ketika Ramadan, di setiap Ramadan, di sepanjang bulan Ramadan. Ini pernyataan ini dari Ibnu Rushd Al-Hafidh. Kita akan coba teliti dari buku-buku mereka, para ulama-ulama madhab yang ada, kira-kira bagaimana ya. Yang pertama dari madhab Hanafi, tadi disampaikan dalam madhab Hanafi itu kunut itu sunnah setiap sholat witir sepanjang tahun. Jadi baik Ramadan maupun di luar Ramadan itu tetap mereka berkunut ya ketika witir. Tetapi witirnya di sini, kunutnya di sini ketika witir itu dilakukan bukan setelah orang itu bangun dari ruku ketika i'tidal, bukan, tapi sebelum orang itu ruku. Kita bisa baca misalnya dalam kitabnya Syamsul A'immah As-Sarakhsi, yaitu Al-Mabsud, belum menyampaikan annahu yaqnutu fil witri, sesungguhnya ketika witir itu kunut fi jami'is sanati indana, di setiap tahun menurut kita pendapat madhab Hanafi. Dan juga selanjutnya annahu yaqnutu qabla ruku'i indana, dan juga kunut itu dilakukan sebelum ruku menurut kita dalam madhab Hanafi ya. Ini dalam madhab Hanafi. Jadi dalam madhab Hanafi itu mau dia itu Ramadan, di luar Ramadan, pokoknya witir itu kunut. Berbeda dengan madhab Maliki yang mana malah tidak mensunahkan kunut ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Misalnya dalam kitabnya Al-Mudawwanah, wa qala Malik fil hadasil ladzi yadhkuruhu. Nah, ini dalam kitabnya Al-Mudawwanah disebutkan Imam Malik berkata, alladzi yadhkuruhu ma adraktun nasa illa wa hum yal'anun al-kafara fi Ramadan. Saya tidak menemukan manusia, maksudnya orang di zaman beliau, kecuali mereka melaknat orang kafir di bulan Ramadan. Qala, kemudian beliau menyampaikan, laisa alaihil amalu, itu tidak dilakukan, wala ara ayyamal bihi wala yaqnutu fi Ramadan wala fi awalihi wala fi akhirihi wala fi ghairi Ramadan wala fil witri aslan. Jadi menurut Imam Malik menyebutkan tidak kunut baik di Ramadan, baik di awal maupun di akhirnya, maupun di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, tidak kunut sama sekali dalam witir. Termasuk dalam kitabnya Ibnu Abdul Bar, yaitu Al-Kafi fi Fiqh Ahlil Madinah, belum menyampaikan wala kunuta, dan tidak ada kunut fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairi wala ghairihi fi sanati kulliha illa fi subhi wadaha. Tidak ada kunut baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan ketika salat witir. Kecuali kunut itu ada hanya cuma subuh saja. Ini dalam pendapat madhab Maliki ya, sangat bertentangan dengan madhab Hanafi ya. Kemudian dalam madhab Syafi'i, iya kunut, tapi Ramadan terakhir ketika ruku, itu ketika witir. Kita bisa baca dalam kitab Al-Wasit fil Madhab karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali misalnya, beliau menyampaikan al-kunutu mustahabun fil witri, kunut itu disunahkan dalam witir finis fil akhir min Ramadan, di setengah terakhir di bulan Ramadan, ba'da raf'i ra'si min ruku', setelah bangun dari ruku', yaitu ketika i'tidal ya. Kita bisa baca lagi misalnya dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Al-Mawardi, beliau menyampaikan wadhar busani, bagian yang kedua, maka masnunan maksud dan finafsi, yaitu sesuatu yang disunahkan dari amalan itu,
Walaysa yumna'u li mahallihi, yaitu salah satunya wal kunutu fil witri finis fil akhir min syahr Ramadan, yaitu kunut di witir yang terakhir di bulan Ramadan, 15 terakhir di bulan Ramadan. Artinya dalam mazhab Syafi'i memang sunnah kunut ketika salat witir di 15 terakhir di bulan Ramadan. Oke. Tapi dalam mazhab Hambali ada dua riwayat ya. Riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menyampaikan mas'alatun qala yaknutu fiha yakni anal kunuta masnutun fil witri. Sesungguhnya kunut itu disunahkan dalam witir fi raqatil wahidati, dalam rakaat yang satu, fi jami'is sanati. Ini satu riwayat dari mazhab Hambali, yaitu sama dengan ulama dari mazhab Hanafi, yaitu kunut ketika witir di sepanjang tahun. Hadzal mansusu inda ashabina, ini adalah yang terteks atau yang ternas dalam pendapat dari ulama Hambali. Wa hadza qaulu Ibnu Mas'ud, ini adalah pendapat dari Ibnu Mas'ud ya, salah seorang sahabat Nabi, wa Ibrahim, salah seorang tabi'in, wa Ishaq, wa ashabur ra'yi, dan ashabur ra'yi atau pendapat dari madhab Hanafi. Wa ruwiya zalika anil Hasan, dan diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, wa an Ahmad riwayatun ukhra, dari Imam Ahmad juga ada riwayat yang lain, annahu la yaknutu illa finis fil akhir min Ramadan, tidak kunut kecuali di pertengahan terakhir di bulan Ramadan. Ini sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. Wa ruwiya zalika an Ali wa Ubay, ini riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib dan Ubay bin Ka'ab. Artinya ulama madhab berbeda pendapat, sahabat Nabi juga berbeda pendapat. Wa bihi qala Ibnu Sirin, Ibnu Sirin ini salah seorang tabi'in bilang begini, sama wa Sa'id bin Abi Al-Hasan wa Zuhri wa Yahya bin Wathab wa Malik wa Syafi'i. Meskipun Imam Malik di sini nih jadi perdebatan karena dalam mazhab Maliki tadi malah tidak kunut sama sekali ya. Kemudian waqtaru wa Abu Bakar Al-Asram. Ini menurut dua riwayat dari ulama mazhab Hambali. Terus yang benar yang mana? Ya, yang benar yang mana ya? Ya menurut para ulama yang mengatakan kunut yaitu yang rojih ya. Yang mengatakan tidak kunut yang itu yang menurut rojih, menurut mereka itu yang rojih begitu ya. Tapi kalau kita pakai pendapat mazhab Syafi'i ya, kalau kita tadi sampaikan dari zaman ulama sahabat Nabi itu berbeda pendapat, iya. Kita bisa baca misalnya Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi juga menyampaikan begini. Waqtalafa ahlul ilmi, para ulama ahli ilmu itu berbeda pendapat fil kunuti fil witri, dalam kunut ketika salat witir. Fara'a Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat Nabi yang tadi juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah ya, termasuk beliau berpendapat al-kunutu fil witri fi sanati kullihah, termasuk kunut itu sunnah dalam salat witir di sepanjang tahun ya. Waqtara al-kunuta qabla ruku', tapi yang dipilih adalah kunutnya sebelum ruku', wa wa qaulu ba'di ahli ilmi wa bihi yaqulu Sufyan Ats-Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Ishaq wa ahlu Kufah. Dan ini pendapat dari ahli Kufah. Ahli Kufah di sini berarti ya Imam Abu Hanifah dan sahabatnya dan para pengikutnya. Waqat ruwiya an Ali bin Abi Thalib annahu kana la yaknutu illa fi nisfil akhir min Ramadan, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib tidak kunut kecuali setengah terakhir di bulan Ramadan seperti pendapat mazhab Syafi'i. Wa kana yaknutu ba'da ruku'i, dan Ali bin Abi Thalib itu kunut setelah ruku'. Waqat zahaba ba'du ahli ilmi ila hadza wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad, dan ini pendapat dari Imam Syafi'i dan Ahmad. Makanya pendapat Imam Ahmad itu ada dua tadi ya, ada dua riwayat tadi. Ya, menurut Imam Ibnu Qudamah yang mansus yaitu yang kunut sepanjang tahun sebagaimana pendapat Hanafi. Tapi menurut Imam Tirmidzi malah menurut seperti pendapatnya mazhab Syafi'i ya. Terus dalilnya kita bisa cari dalam kitab-kitab mereka, dan perdebatannya juga silahkan kita cari di dalam kitab mereka. Tapi setidaknya ya yang anut dalam mazhab Syafi'i yaitu kunut itu setelah setengah terakhir Ramadan, itu ada riwayatnya dari Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Kita bisa baca hadisnya begini. An Muhammad an Ba'di Asbahi anna Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Ubay bin Ka'ab itu salah seorang sahabat Nabi yang menjadi imam ketika sholat tarawih di zamannya Umar itu ya. Ammahum yakni fi Ramadan, Ubay bin Ka'ab itu ketika Ramadan menjadi imam, wa kana yaknutu fi nisfil akhir min Ramadan, dan dia kunut di setengah terakhir di bulan Ramadan. Ini yang pakai dalam pendapat mazhab Syafi'i, yaitu apa yang dijalankan oleh Ubay bin Ka'ab ketika menjadi imam. Termasuk juga hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan As-Shahir, yang mana beliau menyampaikan ya, Anil Hasan anna Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab, mengumpulkan orang-orang menjadi satu imamnya Ubay bin Ka'ab. Fakana yusalli lahum 20 lailatan, yang mana Ubay bin Ka'ab itu sholat 20 malam saja. Wala yaqnutu bihim, dan Ubay bin Ka'ab tidak kunut illa finis fil baqi, kecuali setengah yang terakhir. Fa'idha kanatil ashrul awakhir, kalau 10 malam terakhir malah
takhallafa, malah Ubay bin Ka'ab itu malah tidak menjadi imam, fasalla bi baitihi, dan Ubay bin Ka'ab salat di rumahnya. Fakanu yaquluna, orang-orang berkata, abaqa Ubay, Ubay kabur. Nah, ini tentang kunut ketika witir di bulan Ramadan, yaitu dalam pendapat madhab Hanafi ya, tadi kita bisa sampaikan Hanafi itu selalu kunut baik di witir ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi kalau Maliki tidak kunut sama sekali ketika witir. Kalau Syafi'i kunut 15 terakhir Ramadan setelah rukuk. Kalau Hambali 2 riwayat. Riwayat pertama seperti Hanafi, riwayat kedua seperti Syafi'i. Kalau antum kunut nggak apa-apa, silahkan. Kalau nggak kunut ya nggak apa-apa. Ya, ini perbedaan ini sejak zaman sahabat Nabi adanya dan sampai hari ini juga masih ada. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kunut di bulan Ramadan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.